Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester dari mata kuliah Technopreneurship. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Remanda Deva dengan NIM 2209116034 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2022 dari Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Pada presentasi kali ini terdapat 4 poin topik pembahasan, yaitu yang pertama kewirausahaan versus technopreneurship, technopreneurship dalam era digital dan revolusi industri 4.0, model bisnis dan manfaatnya, serta strategi pengembangan produk. Baik, pada topik pembahasan yang pertama yaitu kewirausahaan versus technopreneurship. Sebelumnya, kita harus ketahui dulu apa itu kewirausahaan dan technopreneurship. Jadi, kewirausahaan adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih. Sedangkan technopreneurship adalah entrepreneurship yang bergerak di bidang teknologi. Tak hanya keahlian wirausaha, ia juga harus memiliki pengetahuan atas teknologi. Technopreneur merupakan seseorang yang membuat sebuah peluang usaha dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. Kemudian, apa sih perbedaan kewirausahaan dan technopreneurship? Kewirausahaan itu sendiri berfokus pada intrinsic product quality dan tidak selalu mengandalkan teknologi, serta berorientasi pada peluang bisnis dan peningkatan revenue setinggi mungkin, kemudian menciptakan peluang kewirausahaan dengan mengembangkan inovasi, dapat melakukan banyak hal sekaligus, memegang kendali penuh atas bisnis, serta lahir dari hasrat yang kuat untuk mendapatkan pencapaian. Sedangkan technopreneurship, dia mengedepankan basis teknologi pada setiap produk atau layanan yang dikembangkan, serta mengarah ke perubahan sistem yang sudah ada atau bersifat revolusioner, menciptakan bisnis yang mengandalkan basis teknologi, dapat melakukan banyak hal, namun lebih memilih memberdayakan, kemudian mengontrol inovasi dan menjadi bagian dari evolusi, serta lahir dari visi yang kuat dan keinginan berinovasi. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu model bisnis. Model bisnis merupakan suatu cara atau alur bagaimana suatu bisnis dalam menjalankan setiap proses bisnisnya dengan menggabungkan setiap sumber daya perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan bisnisnya. Terdapat beberapa jenis-jenis model, yaitu model bisnis razor blade, model bisnis subscription, dan model bisnis marketplace. Baik, model bisnis yang tepat bagi saya yaitu model bisnis marketplace, yang merupakan sebuah platform yang menghubungkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk atau layanan. Nah, contoh umumnya itu ada situs e-commerce atau aplikasi jasa pengiriman makanan. Nah, marketplace ini biasanya mengambil komisi dari setiap transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Meskipun memerlukan investasi yang besar dalam pengembangan platform dan pemasarannya, model bisnis ini menawarkan skala yang besar dan potensi keuntungan yang menjanjikan. Kemudian, terdapat manfaat dari menerapkan model bisnis. Yang pertama, membantu fokus dan mengarahkan strategi. Model bisnis memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana perusahaan harus beroperasi dan mencapai tujuan bisnisnya. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kepatuhan dan efisiensi. Dengan memiliki model bisnis yang terstruktur, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan konsistensi dalam strategi bisnisnya. Kemudian yang ketiga ada memperkuat proporsi nilai. Model bisnis membantu perusahaan memahami dan menyesuaikan proporsi nilai mereka agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan pasar. Selanjutnya ada membantu dalam pemasaran dan akuisisi pelanggan. Dengan memahami model bisnis yang digunakan, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Dan yang terakhir ada membantu dalam pengembangan produk dan inovasi. Model bisnis dapat membantu perusahaan dalam menentukan area di mana mereka dapat mengembangkan produk baru atau mengimplementasikan inovasi. Selanjutnya adalah keterkaitan antara peranan technopreneurship dalam era digital dan revolusi industri 4.0. Technopreneurship dalam era digital dan revolusi industri 4.0 menunjukkan keterkaitan yang erat antara pengembangan teknologi, inovasi, dan kewirausahaan.
Industri 4.0 yang mencakup otomatisasi proses, konektivitas internet, dan transformasi fundamental dalam cara manusia berinteraksi dengan teknologi, menciptakan peluang bagi teknopreneur untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam menciptakan produk dan jasa inovatif. Technopreneurship tidak hanya mencari peluang bisnis, tetapi juga menciptakan nilai tambah dengan memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan produk baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh teknologi yang sering dimanfaatkan dalam technopreneurship meliputi kecerdasan buatan, augmented reality, blockchain, Internet of Things, 3D printing, big data, dan cloud computing. Keberhasilan teknopreneur dalam mengembangkan produk dan layanan berbasis teknologi juga dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Untuk berhasil dalam technopreneurship, seseorang perlu mengikuti proyek bisnis, pelatihan, meningkatkan keterampilan public speaking, dan kemampuan organisasi acara. Nah, selanjutnya, apa aja sih strategi pengembangan produk yang baik dan sesuai dengan technopreneurship? Yang pertama ada meningkatkan fitur produk, menambah variasi produk, meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, meningkatkan keunggulan bersaing, memanfaatkan teknologi terbaru, dan mengembangkan jaringan kerjasama. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam strategi tersebut yaitu faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi bisnis, seperti peraturan pemerintah, persaingan, dan perkembangan teknologi. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan kebutuhan konsumen dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan produk atau jasa yang berkualitas dan inovatif. Sekian presentasi hasil ujian tengah semester saya. Terima kasih banyak telah menyimak penjelasan dari saya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.